Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurhaliza Siregar. Di video ini saya akan menjelaskan analisis data luas panen tanaman hortikultura di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024, khususnya cabai rawit, kacang panjang, ketimun, dan terong. Fokus saya ada 3 hal. Kenapa saya memilih dataset ini, bagaimana proses analisisnya, beserta tantangannya dan insight paling menarik serta potensi penerapannya. Selanjutnya saya memilih dataset ini karena data ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi sering luput dari perhatian. Hortikultura bukan cuma soal sayur di pasar, tapi juga sumber penghidupan petani, penentu stabilitas harga pangan, dan indikator potensi ekonomi daerah. Dataset ini juga menarik karena berbasis wilayah per kecamatan, punya beberapa komoditas sekaligus, dan memungkinkan perbandingan antar daerah. Dengan kata lain, datanya sederhana, tapi cerita di balik datanya kompleks, cocok buat dianalisis. Kemudian proses analisis saya dimulai dari eksplorasi data mentah. Data ini saya dapatkan dari kakak sepupu saya yang bekerja di Badan Pengembangan Statistik Kabupaten Rokan Hilir. Pertama, saya melihat tabel luas panen tiap komoditas di setiap kecamatan. Dari sini saya cek persebaran nilai, kecamatan dengan nilai tertinggi dan terendah, serta data yang kosong atau bernilai 0. Kedua, saya melakukan visualisasi data. Di sini data yang saya sajikan ada diagram lingkaran. Yang pertama untuk tanaman kacang panjang, kemudian yang kedua cabai rawit, dan selanjutnya di halaman selanjutnya saya sediakan grafik batang dan grafik garis. Di grafik garis sendiri dia untuk terong, dan grafik batang itu untuk timun. Visualisasi ini penting karena angka di tabel kadang dingin, tapi grafik bikin polanya langsung kebaca. Tantangan yang saya hadapi selama analisis itu yang pertama, data yang tidak lengkap. Beberapa kecamatan memiliki nilai 0, yang berarti data tidak tercatat atau memang tidak ada panen. Ini menuntut saya untuk tidak asal menarik kesimpulan. Tantangan kedua adalah ketimpangan data. Beberapa kecamatan seperti Kubu dan Rimba Melintang punya nilai jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Kalau tidak hati-hati, grafik bisa bias dan menutupi kondisi kecamatan kecil. Tantangan ketiga adalah interpretasi. Data tidak menjelaskan kenapa, jadi analisis harus tetap kritis dan tidak overclaim. Kemudian insight yang paling menarik dari analisis ini adalah ketimpangan potensi antar kecamatan. Di sini bisa kita lihat contohnya. Di sini untuk Kecamatan Kubu di cabai rawit ada 19 hektar, dan kemudian untuk ketimun dia ada 12,5 hektar. Kemudian ada simpang kanan yang paling menonjol di terong, sementara beberapa kecamatan lain cenderung rendah dan merata. Ini menunjukkan bahwa potensi pertanian tidak tersebar merata dan ada kecamatan yang bisa dijadikan pusat pengembangan komoditas tertentu. Singkatnya, satu daerah tidak harus jago di semua komoditas, cukup fokus di satu tapi optimal. Kemudian dari insight ini ada beberapa potensi aplikasi nyata. Pertama, perencanaan kebijakan pertanian. Pemerintah daerah bisa menyesuaikan bantuan, pelatihan, dan infrastruktur kemudian komoditas unggulan kecamatan. Kedua, pengembangan agribisnis lokal. Investor atau koperasi tani bisa fokus ke wilayah dengan potensi panen tinggi untuk efisiensi produk. Ketiga, ketahanan pangan dan stabilitas harga. Dengan mengetahui pusat produksi, distribusi bisa dirancang lebih efektif. Jadi data ini bukan cuma buat laporan, tapi bisa dipakai untuk keputusan strategis. Di sini juga saya menampilkan fitur untuk filter ya.
Jadi kalau misalkan kita mau milih mungkin untuk Kecamatan Balai Jaya saja, atau mungkin jika kita mau melakukan perbandingan antara Kecamatan Kubu Babu Salam, Kecamatan Rantau Kopar, dan Kecamatan Bangkok. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya perbandingannya. Sebagai kesimpulan, dataset ini menunjukkan bahwa data pertanian sederhana pun bisa menghasilkan insight yang kuat jika dianalisis dengan tepat. Analisis ini mengajarkan bahwa data tidak hanya untuk dibaca tapi dipahami dan dipertanyakan. Terima kasih sudah menonton, semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.